Siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi ustadz, mendatangi guru-guru agama, sama seperti kalian mendatangiku, kata Rasul. Siapa orang yang musafahah, mencium tangan ulama, mencium tangan kiai, mencium tangan guru-guru agama, sama seperti kalian mencium tanganku. Dan siapa orang yang di dunia duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, duduk berkumpul bersama para kiai, sama seperti kalian duduk denganku di dunia. Dan siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil kiamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala salat, yang hanya datang sekedar bawa pahala zakat, yang hanya datang sekedar bawa pahala haji. Akan tetapi orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kelak di akhirat, kalau kedua mata kita tidak bisa memandang wajah Nabi, kalau kedua mata kita Allah haramkan untuk memandang wajahnya Nabi, kita menjadi orang-orang yang celaka, kita menjadi orang-orang yang rugi kalau nanti tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Para sahabat-sahabat yang mulia, beliau-beliau ingin masuk surga. Tujuannya itu bukan istana yang temboknya terbuat dari emas putih, bukan istana yang tanahnya terbuat dari kasturi, bukan bidadari-bidadari, bukan telaga Al-Kautsar, bukan telaga Al-Haud. Tujuan para sahabat masuk surga, tujuan para sahabat masuk surga satu, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Andaikan di surga tidak ada Nabi, para sahabat tidak ingin masuk surga, saudara-saudara. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far At-Tuyar, Ja'far At-Tuyur yang berterbangan di surga. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ketika beliau mati syahid, kedua tangannya terputus, Allah gantikan dengan sayap, sehingga Ja'far, ruhnya beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruhnya beliau mau sampai ketika roh beliau mau sampai di hadapan Allah, tiba-tiba terbayang dari kedua matanya beliau pandangan kepada wajah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terbayang akan wajah Nabi Muhammad, sehingga beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang berkumpul bersama Nabi, Nabi Muhammad berkata, wahai Abu Bakar, apakah engkau sudah makan? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku belum makan ya Rasulullah. Pulanglah engkau pergi makan dulu. Pulang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pulang, tidak lama kemudian datang lagi. Kata Rasul, wahai Abu Bakar, aku tidak pernah melihat orang makan secepat itu. Kok cepat banget engkau makan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ketika aku akan memakan makanan itu ya Rasulullah, tiba-tiba teringat wajahmu ya Rasulullah. Makanya aku tinggalkan makanan itu dan aku kembali ke sini lebih memilih untuk memandang wajah indahmu ya Rasulullah. Maka rugi, celaka kalau kelak di akhirat kita tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa memandang wajahnya Nabi? Bagaimana caranya biar kita bisa berjumpa dengan Nabi? Di akhirat kita tidak bakal bisa berjumpa dengan Nabi. Di akhirat kedua mata kita tidak bakal bisa memandang wajah Nabi kalau di dunia kita jauh dari majelis-majelis Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kadar kedekatan kita dengan Nabi kelak di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kita dengan Nabi nanti di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kita di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Jaraknya kita dengan Nabi nanti di akhirat itu menurut jarak jauh atau dekatnya kita di dunia dengan majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia kita dekat dengan majelis-majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan para pewarisnya Nabi, dekat dengan penyambung lidahnya Nabi, dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, maka kelak di akhirat Allah pun akan kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena majelis seperti ini, perkumpulan seperti ini warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi permata, tidak mewarisi kekuasaan, tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi rupiah. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, ibadah, zuhud, qanaah. Ini warisan Nabi Muhammad. Sehingga kita duduk di sini untuk menerima warisannya Nabi.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar. Beliau berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi. Yang berdagang menutup dagangannya, yang berbisnis menghentikan bisnisnya, mereka pergi ke masjid. Ketika mereka sampai ke masjid, mereka bilang, wahai Abu Hurairah, mana katanya sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi? Di sini cuma ada halago-halago ilmu, cuma ada perkumpulan-perkumpulan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Perkumpulan ilmu, majelis ilmu, itulah warisan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini menerima warisannya Nabi. Maka warisan mana yang lebih mulia selain daripada warisan Nabi Muhammad? Warisan mana yang lebih agung selain daripada warisan Nabi Muhammad? Warisan mana yang lebih berharga selain daripada warisan Nabi Muhammad? Warisan mana yang lebih bermanfaat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah, karena Allah jadikan kita hamba-hamba yang duduk di majelis ilmu. Berapa banyak hamba-hamba di luar sana yang belum Allah berikan petunjuk? Berapa banyak hamba-hamba di luar sana hatinya belum Allah gerakkan untuk duduk di majelis-majelis seperti ini. Qala Rasul, ad-dunya mal'un, mal'unu ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa'aliman aw muta'alliman. Dunia ini terkutuk, dunia ini hina, dunia ini bejat, dunia ini biadab, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang hatinya berhubungan dengan Allah, yang hatinya bersambung kepada Allah, yang hatinya mencintai Allah, yang hatinya takut kepada Allah, yang mengalir akan air matanya karena takut kepada Allah, yang lidahnya basah dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tamjid, dengan sholawat. Orang-orang yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang menghambakan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang tidak menyembah selain Allah, orang-orang yang lupa kepada selain Allah, orang-orang yang di saat hamba-hamba yang lain sedang terlelap dalam tidurnya, mereka bangun, mereka bersujud, bertekuk lutut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah. Wa aliman, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, para kiai, para ustadz, para guru-guru agama. Wa muta'alliman, para penuntut ilmu yang suka duduk di majelis ilmu, di pesantren, di masjid, di musalla untuk menuntut ilmunya Allah. Cuma ini golongan yang mulia di muka buminya Allah. Selain daripada itu, yang sibuk dengan urusan dunia, yang sibuk dengan urusan harta, yang sibuk dengan urusan bisnis, yang sibuk dengan urusan pangkat, yang sibuk dengan urusan jabatan, siapapun, saya kek, kiai kek, habib kek, ustadz kek, lurah kek, camat kek, bupati kek, wali kota kek, gubernur kek, menteri kek, presiden kek, siapapun yang sibuk dengan urusan dunia sehingga lalai, sehingga lupa, sehingga ghafil, sehingga lupa kepada Allah, sehingga lalai dari kewajiban, maka termasuk dalam mal'un yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa, ini nikmat yang agung. Allah kumpulkan kita bersama ulama. Kedua mata kita memandang wajah para ulama, kedua mata kita memandang wajah ulama. Ini suatu anugerah yang luar biasa, saudara-saudara. Di zamannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu sedang ditimpa musim kemarau. Orang-orang kampung berkumpul, mereka sholat istisqa, mereka sholat minta hujan. Berkali-kali mereka sholat, tapi gak turun-turun hujan. Akhirnya datang seorang anak muda. Anak muda itu mengangkat tangan dan berkata, Ya Rab, bihaqqi ma fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi hak yang ada di dalam kepalaku, turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan. Orang-orang kampung menghampiri anak muda tersebut dan berkata, wahai anak muda, kami berkali-kali sholat minta hujan, tapi nggak turun-turun hujan. Engkau satu kali kau minta, satu kali kau berdoa kepada Allah dengan membawa hak yang ada dalam kepalamu, Allah terima kau punya doa. Memangnya dalam kepalamu itu ada apa? Anak muda tersebut berkata, di dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Berkat kedua mata, sebab kedua mata yang pernah memandang wajah beliau, sebab kedua mata yang pernah memandang wajah orang soleh, maka aku bawa kedua mata ini menghadap Allah dengan harapan agar Allah menerima doaku, dan Allah pun menerima doaku. Itu kedua mata yang memandang wajah orang soleh. Maka bagaimana kalau kita duduk berkumpul bersama ulama,
Kata Rasulullah, satu kali pandanganmu, engkau memandang orang alim, engkau memandang orang ahli agama, pandanganmu itu lebih mulia, lebih baik, lebih utama daripada engkau menyedekahkan 1000 kuda untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah.